Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini Salihah kita akan belajar lagi. Walaupun kalian udah meet kemarin, tapi kita masih lanjut belajar Salihah ya. Dan sebelum kalian lanjut belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Setelah itu, kalian siapkan buku tematiknya, masih menggunakan buku tematik tema 6 dan 7 yang warna pink, dan buku catatan, terus alat tulisnya juga ya. Dan sebelum kita mulai Salihah, tidak capek Ustazah ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Keluar rumah, silahkan pakai masker. Dan ketika kembali, silahkan cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Dan juga jangan lupa menjaga jarak. Nah, doa untuk terhindar dari penyakit berbahaya juga tetap dibaca ya Salihah, tetap diamalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi tema 7, yaitu tentang teks non-fiksi. Nah, silakan buka bukunya halaman 56, di sana ada materi kita. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan sesuatu tambahan. Jadi sekarang kalian siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamus yang isinya kata-kata bahasa Indonesia, jadi tidak ada kata bahasa Inggris, bahasa Arab, seperti itu ya. Khusus bahasa Indonesia. Silakan ditanya ke orang tuanya apakah ada di rumah. Kalau tidak ada, lah bahasa ya, nggak harus skip ya. aja Salihah. Nah, jadi materi kita hari ini tuh berkaitan dengan kamus itu. Kita akan menggunakan kamus untuk kita pakai belajar sekarang. Oke, jangan lupa ya, kita berdoa dulu. Antuna berdoa. Walaupun belajarnya masih melalui video, tapi tetap awali kegiatan kalian apapun itu dengan berdoa ya Salihah. Nah, jadi yang pertama itu bakal kita bahas apa sih teks non-fiksi itu. Jadi kalian udah tahu ya materi hari ini teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu apa? Nah, ini sudah kita pelajari di tema-tema sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Oke, jadi teks non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Oke, barakallahu fik bagi yang sudah menjawab dengan benar. Jadi, teks non-fiksi itu berdasarkan fakta, sesuatu yang sudah terjadi, benar adanya ya. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat ya. Yang pertama, berbentuk tulisan-tulisan ilmiah dan ilmiah populer seperti laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya. Nah, jadi semua tulisan ini itu berdasarkan fakta yang ada ya, berdasarkan penelitian-penelitian orang, berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Nah, selain ini ada juga sirah ya, atau kisah-kisah Nabi dan para sahabat. Nah, itu asli, fakta, dan pernah terjadi Salihah ya. Jadi sirah itu termasuk ke dalam teks non-fiksi. Nah, yang kedua ada menggunakan bahasa yang bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya dan tidak mengandung makna ganda. Jadi maknanya itu cuma satu. Ya. Jadi dia tidak membuat bingung orang yang membacanya ya Salihah. Nah, yang ketiga menggunakan nalar atau pikiran pembaca. Nah, jadi setelah ada kejadian itu ditelaah lagi oleh pembacanya berdasarkan teks yang sudah ada itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari kata-kata sulit di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, bagi yang sudah punya, yang sudah menyiapkan, nah sekarang kita cari tahu bagaimana sih cara untuk mencari kata dalam Kamus Bahasa Indonesia ini. Cara pertama, nah, siapkan dulu ya Kamus Bahasa Indonesia kalian. Nah, yang kedua, carilah kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya keragaman, yaitu dari kata ragam.
Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mau cari kata ragam berarti kita cari huruf R atau huruf lain selain R? Jelas huruf R Salihah ya, karena kita ngambil kata dasarnya. Oke, jadi langsung cari bagian R, setelah itu huruf A. Seperti itu ya cara mencarinya. Yang ketiga, carilah bentuk turunan dari kata yang akan kita cari. Misal, cari arti dari keberagaman. Nah, keberagaman ini merupakan turunan dari ragam, keragaman, jadilah turunannya ini keberagaman. Nah, seperti itu ya cara mencarinya Salihah. Nah, kita sudah masuk satu materi pertama, yaitu mencari kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua kita akan mencari pokok pikiran ya, atau ide pokok atau gagasan pokok. Nah, ini terdapat dalam teks non-fiksi juga. Nah, cara menentukannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kita sudah pelajari tentang gagasan pokok Salihah. Nah, cara pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir ya, seperti itu. Jadi ditandai kalimat awal dan kalimat akhirnya. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal dan di akhir, atau di awal dan di akhir ya Salihah. Nah, yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nih, baru ketemu ya gagasan pokoknya di yang ketiga. Nah, seperti itu ya caranya Salihah. Jadi kalian harus baca dulu semua paragraf itu, semua isinya dari awal hingga akhir. Jangan langsung bagian tengah ataupun bagian akhirnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalian tandai mana sih yang menurut kalian kalimat awalnya, terus mana yang merupakan pokok pikirannya menurut kalian. Kalian juga tandai ya. Oke, seperti itu caranya. Nah, materi ketiga yaitu tentang informasi penting dalam teks non-fiksi Salihah ya. Nah, jadi di teks non-fiksi itu ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar teks yang dibaca. Kemudian yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami orang lain. Jadi, kalau kalian mau menjelaskan informasi yang ada dalam teks fiksi, nah kalian harus menjelaskan sesuai dengan yang ada dalam teks tersebut. Jadi kalian tidak boleh mengurangi informasinya ataupun menambahkannya. Nah, misal sebelum kalian jelaskan ada kata yang belum kalian mengerti, kalian cari dulu kata sulitnya, baru kalian jelaskan ke orang lain. Seperti itu ya caranya. Nah, karena kita sudah bahas semua materi, kita lanjut ke contoh soal. Kita akan cari kata sulit, cari ide pokok, dan juga informasi yang ada dalam teks. Nah, seperti itu. Nah, di paragraf ini ada di halaman 56 juga Salihah ya. Silahkan kalian buka. Nah, di sini ada sebuah teks non-fiksi dengan judul Tidak Ada Rasisme Dalam Islam. Silakan dibaca ya di buku kalian. Ini hanya satu paragraf yang diambil ya, yaitu paragraf kedua. Nah, silakan dibaca ya Salihah. Kemudian, nah sebelum kita nentuin ini semua Salihah, yang pertama apa? Kita cari dulu kata sulitnya ya, biar kalian bisa paham dengan teksnya. Yang pertama nih, coba kita lingkarin di mana yang kata sulit ya di teksnya. Nah, biar kalian tahu kata sulitnya, kalian juga harus baca dari awal sampai akhir. Baru kalian cari yang mana sih kira-kira yang menurut kalian sulit, yang kalian tidak mengerti, seperti atau itu tidak ya. mengetahui artinya ya, asing atau baru kalian dengar. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja Salihah ya, kita cari kata sulitnya setelah kita baca semuanya. Oke, silakan dibaca ya Salihah. Dibuka bukunya atau bisa langsung dibaca di layar HP-nya ya. Nah, bagi yang sudah menemukan kata sulitnya, boleh langsung dilingkari di bukunya ya. Kita lihat
Apakah sama yang menurut Bu Guru di sini dan menurut kalian itu sulit? Oke. Kira-kira yang pertama apa ya? Kata pertama yaitu kalau menurut Bu Guru di sini yaitu keragaman, ya. baru kalian dengar kayaknya ini ya. Nah, yang kedua ada suku. Ketiga ada Rukun, keempat ada sensus, 5. statistik. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya? Lihat lagi ya di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, di sini ada ini biasanya ras. Dan selanjutnya ada rasisme. sesuai judul ya. Ini walaupun kalian sering dengar tapi kayaknya kita Apa asing sih? ya artinya. Nah, selanjutnya fitrah. Ada lagi nggak kira-kira nih? Menurut kalian yang sulit? Oke. Kalau menurut kalian sudah tidak ada lagi, ya sudah sampai di sini. Kalau menurut kalian masih ada, silakan lingkari di bukunya ya, Salihah. Nah, selanjutnya setelah kita mencari kata sulit, kita akan cari ide pokoknya. Kira-kira gagasan pokok atau ide pokoknya itu di mana ya? Ada Apakah di awal atau akhir di atau akhir? awal dan akhir? Silakan dibaca ya. Kalau masih ingat yang kalian baca tadi, apa sih kira-kira intinya dari paragraf ini? Oke, jadi ide pokok atau pokok pikirannya itu ada di awal paragraf atau di kalimat pertamanya, yaitu Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, bagi yang menjawab benar, barakallahu fik ya, Masya Allah. Nah, ada juga biasanya yang jawab di akhir ya. Yang ini, Islam agama yang mulia telah menghapus dan mengharamkan rasisme tersebut di muka bumi ini. Nah, yang ini sepertinya kurang tepat ya, karena isi paragraf ini menjelaskan keragaman yang ada di Indonesia, Salihah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Kalau sudah kita ketemu nih, sekarang kita cari nih arti-arti dari kata sulit yang mudah kita lingkari, Salihah. silakan buka kamusnya ya, buka terlebih kamusnya. dahulu. Nah, di sini ada kata keragaman, kata dasarnya kira-kira apa? Nah, seperti yang tadi dicontoh ya, kata dasarnya ragam. Oke, barakallahu fiik. Nah, tinggal cari ragam itu seperti apa. Selanjutnya Ada suku, langsung buka aja ya. huruf S, bagian huruf S. Selanjutnya cari U, terus K, terus U. Insya Allah ada di kamus bahasa Indonesia ya. Sesuai urutan huruf. Selanjutnya ada rukun, sensus, statistik, ras, rasisme, dan Fitrah. Jadi cari sesuai dengan urutan abjadnya ya. Misalnya di sini R, di sini S, berarti harus sesuai urutannya. Kalau kalian cari kata suku di huruf R, itu nggak bakalan ketemu ya. Sampai kapanpun kalian cari nggak bakalan ketemu, Salihah. Jadi sesuai dengan huruf awalannya. Kalau F berarti di huruf F ya. Silakan dicari. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya, kata-kata sulit yang sudah kita cari artinya, Salihah, dalam kamus. Oke, barakallahu fik ya bagi yang sudah menemukan artinya. Oke, bagi yang sudah bisa mencari kata sulit dalam kamus, barakallahu fik. Nah, yang pertama ada kata keragaman. Yang asal katanya itu ragam, dalam kamus dia berarti Bermacam-macam ya. Oke, yang kedua ada suku. Yaitu Kamus artinya golongan orang-orang yang seturunan. maksudnya itu dia satu keturunannya ya. Nah, selanjutnya ada Rukun yang artinya damai. damai atau baik ya, seperti itu. Yang keempat ada Sensus atau tentang perhitungan jumlah, entah itu jumlah penduduk, jumlah apa lagi? Ekonomi, jumlah profesi atau pekerjaan, dan jumlah-jumlah lainnya ya. Nah, yang kelima ada statistik. Artinya yaitu catatan berupa angka-angka. Jadi statistik itu isinya angka semua ya, Salihah, seperti itu. Matematika ya. Nah, yang keenam ada Ras. yaitu golongan bangsa berdasarkan ciri fisik. Jadi biasanya ada
kulit putih seperti itu. Jadi dia berdasarkan Ciri ciri fisiknya digolongkan ya salihah. Nah, yang ketujuh ada rasisme atau prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Nah, yang ke-8, yang terakhir ada fitrah atau sifat asal dan kesucian. Nah, jadi seperti itulah cara untuk mencari kata sulitnya. Tinggal kalian cari huruf awalannya. Misal kalau dia bukan kata yang sudah sudah dicampur dengan awalan dan akhiran, kalian tinggal cari huruf pertamanya. Misal seperti suku ini kan tidak ada tambahan di awal dan di akhir. Iya. Tinggal kalian cari dari huruf S. Kalau dia ada tambahan di awal dan di akhir sudah masuk imbuhannya seperti itu, maka cari kata dasarnya terlebih dahulu ya salihah. Seperti itu, insya Allah mudah dipahami ya. Nah, tadi kita sudah temukan ide pokoknya, gagasan pokoknya yaitu sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, kira-kira dari teks tadi yang masih kalian lihat di buku kalian halaman 56, apa sih informasi penting yang kalian dapatkan? Silakan digaris bawahi ya di bukunya. Oke. Nah, di sini ada ya. Jadi, Indonesia sejak dulu hidup dalam keberagaman. Tercatat dalam sensus BPS bahwa Indonesia terdiri dari 1331 suku. Di dalamnya terdapat Islam yang mengharamkan rasisme antar manusia. Nah, jadi dalam bacaan ini kalian dapat informasi kalau di sana di Indonesia itu ada 1331 suku ya. Itu informasi yang kalian dapatkan dari teks bacaan itu. Jadi kalau kalian mau cari informasi dalam teks, kalian tinggal ambil atau tinggal baca saja semua teksnya ya salihah. Tinggal kalian teliti kalau nanti milih jawaban disuruh cari informasi dalam teks. Tinggal kalian baca baik-baik teksnya sesuai sama ya. teksnya. Jadi nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambah-tambahin lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, materi kita sudah selesai salihah ya, sampai ke informasi tadi. Nah, sekarang waktunya evaluasi. Nah, jadi buka bukunya di halaman 71 sampai dengan 76. Nah, di sana ada soal bahasa Indonesia banyak sekali ya, ada nomor 1 sampai dengan 15. Silakan kalian kerjakan. Nah, dibaca baik-baik ya, karena di sana itu soalnya banyak teksnya. Jadi kalian tidak boleh malas membaca. Jadi kalian harus rajin membaca dan baca dengan teliti teksnya ya salihah. Jangan sampai kalian keliru dalam menjawab. Oke. Karena evaluasi sudah kita bahas, materi sudah selesai. Jadi kita tutup ya pembahasan kita di video kali ini salihah. Nah, sebelum kita tutup salihah, jangan lupa ya untuk yang pertama zikir pagi petangnya jangan lupa ya sebagai tameng kalian, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk tetap sholat di awal waktu. Ya. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker seperti di awal tadi, keluar rumah pakai masker, terus kemudian cuci tangan ketika sampai di rumah sebelum masuk rumah dan selalu menjaga jarak ya. Nah, selanjutnya bantu orang tua di rumah nih salihah. Kalau kalian banyak waktu luang, silahkan bantu orang tua karena pahala yang kalian dapat ya, nggak mungkin kalian dapat ruginya. Iya, dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau bisa jangan ditumpuk ya salihah. Jadi kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan, dikirimkan ke ustazahnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nggak dikerjakan, tugasnya numpuk, nanti kelelahan di akhir. Capek kalian ya. Karena kita sudah ada di semester 2 salihah. Jadi mainnya dikurangi dan lebih diperbanyak belajarnya, walaupun kita belajarnya dari rumah ya salihah. Dan murojaah ya, murojaah tahfiz, hadisnya, murojaah pelajaran lain dicicil ya salihah. Nah, karena sudah selesai, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.